Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinoko Saputra dari Prodi Akuntansi. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya, hasil kerja UAS di mata pelajaran Financial Statement Analysis yang di bagian varian 13. Jadi di PT Kertas Mas Abadi bergerak di bidang manufaktur, kertas dan percetakan. Analisis dilakukan menggunakan laporan keuangan tahun 2023 sampai 2024 untuk mengetahui kondisi likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, arus kas, serta prospek perusahaan. Untuk selanjutnya, rasio keuangan likuiditas turun rasio dari 2,30 sampai menjadi 2,52 yang hasilnya meningkat. Untuk quick ratio 1,35 menjadi 1,53. Ini meningkat. Kesimpulan, perusahaan semakin mampu memenuhi kewajiban jangka pendek. Solvabilitas untuk DAR dari 35,22% menjadi 33,86%. Dan untuk DER 54,36% menjadi 51,20%. Jadi kesimpulannya, ketergantungan terhadap utang semakin merendah. Untuk profitabilitasnya, GPM dari 31,37% menjadi 36,53%, dan untuk NPM dari 7,75% menjadi 8,58%. Untuk ROA 4,58% menjadi 5,72%. Untuk ROE 7,07% menjadi 8,65%. Untuk kesimpulannya, kemampuan menghasilkan laba semakin membaik. Untuk selanjutnya, yakni efisiensi aktivitas. Dari hasil yang saya dapatkan, perputaran piutang meningkat dari 5,23 kali menjadi 5,31 kali perputaran. Sedangkan untuk perputaran persediaan meningkat dari 2,50 kali menjadi 2,69 perputaran. Untuk kesimpulan, pengelolaan piutang dan persediaan menjadi semakin efisien. Jadi untuk selanjutnya yakni common sense dan trend. Untuk common sense, aset lancar meningkat dari 39,16% menjadi 40,18%. Untuk margin laba bersih meningkat dari 7,75% menjadi 8,58%. Dan untuk tren dari segi penjualan naik 33,14%, laba bersih naik menjadi 47,34%. Untuk total aset naik 17,95%. Untuk total liabilitas naik 13,42%. Untuk kesimpulan, pertumbuhan perusahaan berlangsung dengan baik karena laba tumbuh lebih cepat daripada aset dan liabilitas. Untuk selanjutnya, analisis arus kas. Arus kas operasi meningkat dari 1.175.000 rupiah menjadi 1.795.000 rupiah. Arus kas investasi negatif karena perusahaan melakukan investasi aset. Arus kas pendanaan berubah menjadi negatif atau indikasi pengurangan utang atau pembayaran dividen. Jadi kesimpulannya, perusahaan mampu membiayai investasi dari kas operasional. Untuk selanjutnya, interpretasi kondisi keuangan. Untuk kelebihannya, likuiditas meningkat, profitabilitas juga meningkat, penjualan tumbuh tinggi, struktur modal semakin sehat, arus kas operasi semakin positif. Tapi untuk kelemahannya, piutang lebih meningkat, persediaan meningkat, beban operasional juga meningkat.
Jadi untuk rekomendasi bagi manajerialnya, yakni mengendalikan beban operasional, mempercepat penagihan piutang, mengoptimalkan pengelolaan persediaan, dan mempertahankan pertumbuhan penjualan melalui inovasi dan perluasan pasar. Dan selanjutnya yakni analisis 2 point. Komponen ROE yakni NPM meningkat, total asset turnover meningkat, equity multiplier sedikit menurun, ROE meningkat dari 7,07% menjadi 8,65%. Untuk kesimpulan, perusahaan lebih efektif menghasilkan keuntungan bagi pemegang saham. Jadi untuk selanjutnya analisis BEP penjualan yakni 9,72 miliar, dan untuk penjualan aktual yakni sekitar 16,15 miliar rupiah. Penjualan perusahaan jauh di atas titik impas sehingga perusahaan memperoleh laba dan berada pada kondisi keuangan yang aman. Jadi untuk kesimpulannya, likuiditas di perusahaan tersebut semakin membaik, struktur modal lebih sehat, profitabilitas juga meningkat, penjualan dan laba mengalami pertumbuhan yang signifikan, arus kas operasi yang sangat kuat, perusahaan berada di atas titik impas. Secara keseluruhan, kinerja PT Kertas Mas Abadi pada tahun 2024 lebih baik dibandingkan tahun 2023, sehingga perusahaan memiliki prospek pertumbuhan yang lebih positif. Jadi sekian dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.